Selamat siang, perkenalkan nama saya Nike Tutrayu Andalina Larasati dengan NPM 213121229. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proyek akhir saya. Di sini ada Nusa Metaverse Design Document Framework. Uh, yang proyek yang saya buat yaitu adalah Metaverse Technobits. Di sini ada table of contents, yaitu ada 1 sampai 17. Yang pertama yaitu Introduction. Metaverse Technobits adalah portal ke dunia virtual yang memungkinkan pengguna untuk menjalin hubungan sosial, belajar, dan bekerja bersama secara kolaboratif dalam lingkungan 3 dimensi. Vision Statement menciptakan Metaverse Technobits yang mempromosikan inklusivitas, interaktivitas, dan memberdayakan setiap individu untuk terhubung dan berkembang di dalamnya. Tujuannya adalah membentuk lingkungan virtual yang aman, etis, serta menyediakan pengalaman kolaboratif yang mendorong pertumbuhan personal dan profesional. Visi jangka pendeknya adalah menyediakan ruang virtual yang menginspirasi dan mendukung pertumbuhan, sementara visi jangka panjangnya adalah menjadi fondasi untuk perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan online dan offline. Objektif 1. Menarik perhatian dan partisipasi dari 1 juta pengunjung dalam setahun pertama untuk memperkuat dampak positif terhadap keberlanjutan dan keindahan pantai. Kedua, membangun kerjasama dengan minimal 3 lembaga pelestarian alam atau pendidikan lingkungan untuk memperkuat upaya konservasi dan kesadaran lingkungan di sekitar pantai. Ketiga, menerapkan kebijakan pengelolaan pantai yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan air, pengurangan limbah plastik, dan edukasi masyarakat sekitar tentang pentingnya pelestarian ekosistem pantai. Selanjutnya adalah scope, lingkup scope tingkat tinggi Metaverse. 1. Audiens target usia 18-35 tahun, individu yang terbiasa dengan teknologi tech savvy, para pekerja yang melakukan pekerjaan jarak jauh. Yang kedua, platform kompatibel dengan PC untuk penggunaan konvensional, mendukung headset VR untuk pengalaman berimersi, akses melalui perangkat mobile untuk keterjangkauan yang lebih luas. Yang ketiga, ukuran, merangkum lingkup luas pengalaman virtual termasuk interaksi sosial, belajar dan bekerja, menyediakan ruang kreatif dan kolaboratif untuk pengguna mengembangkan konten digital. Yang keempat, fitur utama, interaksi sosial dan kolaborasi dalam lingkungan 3 dimensi, fasilitas untuk kegiatan belajar dengan integrasi alat pendidikan, infrastruktur perdagangan virtual dengan sistem transaksi aman, penyesuaian dan pengembangan avatar untuk mempresentasikan pengguna. Lalu yang kelima, keamanan, menerapkan standar keamanan tinggi untuk melindungi data pengguna dan transaksi virtual. Dengan kata lain, lingkup Metaverse mencakup pengembangan lingkungan virtual yang menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan audiens target dengan memanfaatkan berbagai platform dan teknologi. Selanjutnya adalah user experience. Pribadi pengguna, user persona. 1. Pelajar daring. Aktif mencari pengalaman belajar virtual, membutuhkan lingkungan kolaboratif untuk proyek kelompok. 2. Pecinta game, mencari pengalaman gaming yang mendalam dan imersif, ingin terlibat dalam komunitas gamer virtual. Peta perjalanan, journey maps, pelajar daring, mendata dan membuat avatar, mengikuti kelas virtual dengan teman-teman, berpartisipasi dalam proyek kelompok, dan mengakses sumber daya belajar. Yang keempat, pecinta game,
membuat dan menyesuaikan avatar gaming, terlibat dalam turnamen dan kompetisi, berinteraksi dengan teman-teman gamer. Lalu yang kelima, desain antarmuka, interface design, referensi UI, inspirasi dari aplikasi kolaborasi online untuk tampilan rapat, desain minimalis dan navigasi intuitif mirip dengan aplikasi permainan populer. Yang keenam, arus pengguna, user flow, alur pengguna, pendaftaran dan pembuatan avatar, pilih lingkungan belajar atau ruang kerja virtual, ikuti kelas atau rapat, berinteraksi dengan teman atau rekan kerja. Yang selanjutnya, technical arsitektur teknis, technical arsitektur. 1. Persyaratan perangkat keras hardware, requirement, spesifikasi perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan metaverse secara optimal, mendefinisikan kebutuhan perangkat keras seperti CPU, RAM, GPU, dan perangkat input atau output. 2. Tumpukan perangkat lunak software stack, kumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan metaverse, mencakup sistem operasi malware dan aplikasi yang mendukung fungsionalitas platform. Yang ketiga, topologi jaringan, network topologi, konfigurasi dan struktur jaringan yang mendukung konektivitas dan komunikasi dalam metaverse, menjelaskan bagaimana data dipindahkan antar server dan pengguna, serta arahannya. Yang keempat, scalability, kemampuan platform untuk berkembang dan menangani peningkatan jumlah pengguna atau beban kerja, strategi dan arsitektur yang mendukung pertumbuhan dalam hal infrastruktur dan sumber daya. Yang kelima, API dan integrasi pihak ketiga. Antarmuka pemrograman aplikasi API yang memungkinkan integrasi dengan aplikasi dan layanan pihak ketiga, ketergantungan dan implementasi dengan layanan eksternal atau perangkat keras tambahan. Selanjutnya, fitur. 1. Lingkungan. Deskripsi berbagai ruang virtual yang mencakup pantai, kota, ruang kreatif, dan tempat-tempat fungsionalitas. Kemampuan menjelajahi lingkungan dengan kontrol navigasi yang intuitif, personalisasi dan penyesuaian ruang oleh pengguna, integrasi elemen realitas virtual dan augmentasi untuk pengalaman yang mendalam. 2. Avatar, deskripsi representasi digital pengguna dalam bentuk avatar yang dapat disesuaikan fungsionalitas. Pembuatan avatar dengan berbagai opsi penyesuaian, perubahan pakaian, aksesoris dan atribut lainnya, ekspresi wajah dan gerakan avatar yang realistis. 3. Alat dan utilitas, deskripsi berbagai alat dan utilitas yang memperkaya pengalaman pengguna di metaverse, fungsionalitas, alat kreatif untuk membuat konten digital seperti lukisan atau desain 3D, utilitas produktivitas untuk rapat virtual, kolaborasi dokumen, dan proyek tim, perangkat untuk bermain game atau berpartisipasi dalam aktivitas hiburan lainnya. Selanjutnya, interaksi sosial pada desain metaverse. 1. Jaringan sosial, fasilitas untuk membangun dan memelihara pertemanan dalam metaverse, kemampuan mencari dan menambah teman, profil pengguna dengan informasi sosial dan aktivitas terkini. 2. Lingkungan publik dan pribadi, 2 jenis ruangan yang menentukan tingkat akses dan privasi pengguna. Lingkungan publik untuk interaksi bersama dan pertemuan terbuka, ruangan pribadi yang dapat dikonfigurasi untuk acara atau pertemuan tertutup. 3. Agenda acara, kalender yang menampilkan acara dan kegiatan di metaverse. Membuat, menyusun, dan mengundang orang-orang ke acara, integrasi dengan alarm dan pengingat. Yang keempat,
Grup dan komunitas, formasi kelompok atau komunitas berdasarkan minat atau tujuan bersama. Pembentukan grup dengan keanggotaan terbatas atau terbuka, forum dan fitur diskusi untuk berkomunikasi di dalam grup. Kelima, aktivitas sosial dan hiburan. Kegiatan dan hiburan yang dapat diakses bersama-sama, game multiplayer atau kegiatan hiburan, nonton bersama konten seperti konser atau pertunjukan virtual. Selanjutnya, ekosistem ekonomi dalam metaverse. Satu, barang dan jasa virtual, produk dan layanan digital yang diperdagangkan di dalam metaverse, pembelian dan penjualan barang virtual seperti pakaian, perlengkapan atau properti, penawaran layanan virtual seperti konser online, pelatihan, dan konsultasi. 2. Mata uang virtual, satuan pembayaran digital yang digunakan di dalam metaverse, penggunaan mata uang virtual untuk membeli barang, layanan atau aset digital, keterkaitan dengan nilai tukar mata uang nyata atau kripto untuk stabilitas ekonomi. 3. Sistem transaksi, infrastruktur yang mendukung pembayaran dan pertukaran di metaverse, sistem pembayaran aman untuk transaksi barang dan jasa virtual, rekam jejak transaksi yang dapat diakses oleh pengguna, model bisnis, kerangka kerja yang menentukan bagaimana entitas dan di metaverse memperoleh pendapat, model langganan untuk akses ke fitur khusus atau konten premium, pemasaran berbasis iklan di lingkungan virtual, penjualan produk fisik melalui platform metaverse. Dukungan keterjangkauan, aksesibilitas dalam metaverse. 1. Dukungan bahasa, ketersediaan dukungan untuk berbagai bahasa dalam metaverse. Terjemahan otomatis atau manual untuk mendukung beragam bahasa. Pilihan pengaturan bahasa yang memungkinkan pengguna memilih preferensi bahasa mereka. Fitur aksesibilitas, fasilitas yang dirancang untuk memastikan aksesibilitas bagi pengguna dengan berbagai disabilitas. Pengaturan terang layar dan kontras untuk mendukung pengguna dengan gangguan penglihatan. Kontrol suara atau perintah suara untuk membantu pengguna dengan stabilitas motorik. Dukungan untuk teks braille atau peningkatan navigasi bagi pengguna tunanetra. 3. Kompatibilitas perangkat. Kemampuan metaverse untuk berfungsi pada berbagai perangkat. Kompatibilitas dengan PC, headset VR, dan perangkat mobile antarmuka adaptif yang dapat disesuaikan dengan berbagai tipe perangkat. Security dan privasi. Keamanan dan privasi dalam metaverse. 1. Pelindungan data. Yang kedua, kepatuhan hukum. 3. Langkah-langkah keselamatan pengguna. Selanjutnya, tata kelola dalam desain metaverse. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Kedua, manajemen konten yang dihasilkan pengguna. Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa. Selanjutnya, fase dan milestone dalam pengembangan metaverse. Yang pertama, penelitian dan perencanaan. Kedua, pengembangan prototipe awal. 3. Uji coba dan perbaikan. 4. Peluncuran versi beta. 5. Optimasi dan peningkatan. 6. Uji coba dan validasi akhir. 7. Peluncuran resmi. 8. Monitoring dan pemeliharaan. Anggaran dan sumber daya dalam pengembangan metaverse. Yang pertama, sumber pendanaan. Sumber-sumber keuangan yang akan digunakan untuk mendukung pengembangan metaverse, penetapan dana dan investor mitra strategis atau pendanaan internal, pencarian sumber pendanaan tambahan melalui dana riset, pinjaman atau crowdfunding,
2. Pengelokasikan sumber daya, pemilihan dan penempatan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap tahap pengembangan. Ketiga, estimasi biaya, penaksiran biaya yang terkait dengan setiap aspek pengembangan metaverse. Keempat, manajemen keuangan, proses pemantauan dan pengelolaan keuangan proyek metaverse. Pertimbangan hukum dalam pengembangan metaverse: 1. Kekayaan intelektual, 2. Kontak dan kemitraan, 3. Kepatuhan regulasi. Tantangan dan strategi pengurangan risiko dalam pengembangan metaverse. 1. Risiko rendahnya tingkat keikutsertaan pengguna. 2. Risiko keamanan data dan privasi pengguna. 3. Risiko tantangan teknologi dan kinerja. 3. Risiko ketidakpatuhan dengan regulasi. 5. Risiko persaingan ketat di pasar metaverse. Apedience, lampiran atau dokumen pendukung data dan referensi. 1. Lampiran A, data demografi pengguna, rincian data mengenai karakteristik demografi penggunaan metaverse. 2. Lampiran B, diagram arsitektur teknis, ilustrasi visual tentang struktur dan komponen teknis dalam metaverse. 3. Lampiran C. Kebiasaan privasi dan syarat penggunaan, dokumen hukum yang mengatur hak dan tanggung jawab pengguna serta kebijakan privasi. 4. Lampiran D, analisis resiko dan strategi mitigasi, evaluasi risiko yang mungkin terjadi selama pengembangan operasional metaverse beserta strategi pengurangannya. 5. Lampiran E, diagram alur pengguna, gambaran visual tentang alur interaksi pengguna dalam metaverse. 6. Lampiran F, laporan kinerja platform, data tentang kinerja platform termasuk tingkat partisipasi, tingkat potensi penggunaan, dan lainnya. 7. Referensi, daftar referensi lengkap yang digunakan dalam pengembangan metaverse, termasuk sumber daya buku, artikel, dan penelitian terkait. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih.